Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khalid Jamaluddin Muhammad dari Prodi SPI semester 3. Oke, di sini saya selaku moderator dari acara ini. Boleh minta perkenalan satu persatu. Oke, dari sini dulu, nanti sini. Nama saya Muhammad Fauzan Taufiki. Di sini saya selaku koordinator divisi manajemen sumber daya mahasiswa. Kenalkan, nama saya Muhammad Jarul Hakim. Di sini saya diamanai sebagai Ketua Umum AMPS SPI periode 2025. Perkenalkan, saya Indra Bagus Nur Fauzi sebagai Wakil Ketua AMPS SPI periode 2025. Jadi ini semua menjabat kira-kira titik-titik yang penting di dalam lembaga AMPS ya Mas ya. Penting ya. Kayak pejabat kampus. Tapi masih di ranah prodi. Untuk hanya AMPS itu untuk fungsi dan tujuannya kira-kira apa ya? Mengenai fungsi dan tujuan HMPS, mungkin teman-teman dari yang lain itu sudah tidak asing apa sih itu HMPS dan sebagainya, karena HMPS kan merupakan sebuah organisasi internal mahasiswa yang dimana itu menaungi dan membawahi baik dari segi intelektual teman-teman, baik dari akademik maupun non akademik mahasiswa program studi tersebut. Mungkin itu salah satu divisi singkat dan tujuan adanya HMPS ini. Kenapa kok diadakan HMPS? Mungkin maksudnya Saya kalau itu memang ibaratnya semata-mata sebuah organisasi itu apa ya, tidak melulu pihak kampus itu hanya terpaku pada pejabat kampus seperti pejabat yang dijabat oleh dosen. Jadi itu juga mewadahi para mahasiswa untuk bisa berproses belajar berorganisasi, belajar birokrasi seperti ini. Kan ada yang mengatakan bahwasanya kampus itu ibaratnya adalah negara dalamnya, negara yang lingkupnya seperti kecil, skala kecil ya. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Makanya menurut saya memang seperti tadi yang saya katakan di awal, itu adalah mungkin teman-teman ya seperti Mas Harul sama Mas Indra itu adalah seorang pejabat kampus. Oke, siap. Artinya seperti itu. Mungkin tanggapannya Mas Indra bagaimana terkait AMPS ini? Oke, baik. Kalau menurut saya HMPS itu seperti apa ya, perantara. Jadi mahasiswa itu kadang apa ya, tidak berani untuk speak up tentang apa yang dirasakan tentang program studinya. Dinamikanya ya, Iya, jadi ada masalah atau problematiknya seperti itu. Betul, mungkin apa ya, katakanlah ada satu orang mahasiswa yang mempunyai problem tentang mungkin penilaian ataupun apa ya, SKS-nya lah. Jadi kita sebagai perantara menyampaikan aspirasi dari mahasiswa tersebut kepada prodi. Seperti itu menurut saya. Siap. Jadi banyak ya wadah buat prodi ini, sangat berdampak sekali ya malahan. Iya, betul. Terus untuk berdirinya sejarah HMPS Prodi SPI ini dari tahun berapa Mas? Atau dari adanya Prodi SPI terus didirikan
langsung HMPS-nya atau bagaimana? Tapi izin menjawab, untuk didirikannya Prodi SPI yang kami ketahui, karena ini tidak ada sumber yang tertulis secara resmi, itu pada tahun 2017. Untuk tepatnya tanggalnya kami belum tahu. Tapi untuk berdirinya HMPS SPI ini sudah termaktub dalam anggaran dasar pada bab 1 pasal 2 mengenai waktu. HMPS SPI didirikan pada 19 Desember 2017. 19 Desember 2017. Ya, Jadi betul. 1 tahun ketika itu ya berdirinya HMPS ya Mas. Berdirinya Prodi juga ya Mas ya. Iya, 1 tahun 1 dengan tahun. berdirinya Prodi. Siap. Sudah tertulis di dalam AD anggaran dasar. landasan hukumnya HMPS ya, Mas. Betul, sebagai produk hukumnya HMPS. Siap. Terus seperti dinamika yang dirasakan dari berdirinya itu kan mungkin masih perlu mencari ya Mas ya, masih mencari anggota atau masih bagaimana ya, namanya organisasi awal itu pasti kan ya nggak semata-mata langsung semuanya ikut, terus masih mempertimbangkan kan, terus belum ada landasan hukum yang awal atau bagaimana itu, kira-kiranya seperti apa Mas? Kira-kira Kalau berhubung ini saya tidak sezaman dengan awal, jadi saya di sini akan menjawab. Kalau saya lihat pada draft-draft produk hukum yang lebih tinggi daripada ada ayat yang ada di HMPS seperti yang ada di MPM atau MISMA pada tingkat fakultas, itu kan pasti sudah ada aturan yang tertulis atau yang termaktub di dalamnya dalam produk hukum yang lebih tinggi. Makanya ketika sebelum terbentuknya HMPS mungkin ada yang namanya KMPS kalau sekarang, kalau dulu namanya KMJ. Oh, KMJ, Komunitas Mahasiswa Jurusan, dan itu sudah jelas dan sudah termaktub dalam produk hukum yang sekarang. Tapi saya juga kurang tahu bahwasanya produk hukum yang terdahulu itu seperti apa, karena kami hanya menerima draft produk hukum yang sekarang. Itu mungkin tanggapannya Mas Fauzan atau Mas Indra. Mas Fauzan dulu aja ya. Saya dulu ya. Kalau saya gimana ya Mas? Saya karena belum paham terkait prodi SPI, terkait sejarahnya. Memang dari beberapa saya pernah ngopi-ngopi dengan kating-kating. Memang untuk perkembangannya itu dari awal sampai sekarang itu memang banyak pasang surutnya dari mereka. Yang semula awal-awal itu masih awal-awal babat. Itu ada kendala-kendala terkait mungkin peserta atau kendala, karena memang dulu awal masuknya prodi SPI ke kampus UIN itu kan kayak asing gitu kan dengan prodi namanya sejarah gitu kan, kayak asing gitu. Jadi untuk awal-awal itu kata beliau kating-kating yang pernah saya wawancara atau saya ajak ngopi, biasanya mereka mengatakan untuk awal-awal itu memang terkendala terkait peserta, terkait anggota. Untuk yang lain saya rasa saya belum mengetahui ya, kali punya sezaman di akhirnya ke pengurusannya mungkin dari kating-kating. Dari awalnya kurang mengetahui ya Mas ya, karena sudah lama banget. Untuk peserta ini Mas, ya mungkin lagi seliweran di otak ya saya. Peserta ini kan awalnya 2017 itu mungkin ya masih memperkenalkan sejarah ya Mas ya, masih memperkenalkan prodi sejarah di Hukum 1 atau masih YIN gitu saya itu. ya. Mungkin kalau Mas Indra atau Mas Ahmad, Mas Fauzan bisa menjawab itu berapa sih naik turunnya mahasiswa di prodi SPI? Oke. Kalau terkait itu, saya jujur saya tidak tahu mengenai data validnya, karena itu bukan ranah kami selaku HMPS, itu ada di dalam ranah prodi. Oh siap. Dan pasti Korprodi juga memiliki data terkait jumlah mahasiswa yang terdaftar dan lulus dan sebagainya. Kalau kami kurang tahu, tapi dari beberapa pembicaraan terdahulu dengan beberapa kakak tingkat, dengan beberapa alumni juga, itu pasang surut, jadi nggak tentu jumlahnya. Belum tentu. Kalau kita refleksikan sekarang, yang saya tahu mulai dari angkatan 2021 ini kalau nggak salah, itu ada
angkatan 2020 mohon maaf, itu ada sekitar 80-an. Jadi itu merupakan tingkat katanya peningkatan itu peningkatannya di angka di 2020, dan sekarang saya rasa itu mengalami suatu surutan. dari 2020 Curut mulai surut ya. surut gitu ya. Kalau saya hitung sendiri ya, dari beberapa jumlah angkatan yang dekat-dekat ini, saya agak berani sama yang atas, karena saya juga kurang tahu. Itu curutnya itu sekitar kurang 10 itu. Iya. Ya enggak 10 pas, saya maksudnya sekitaran segitu, 10-an. Sampai sekarang itu yang bisa dilaksanakan ini kan agenda story camp atau sebagai malam keakraban kita, memperkenalkan prodi, memperkenalkan HMPS dan sebagainya, kultural dan struktural lain sebagainya pada teman-teman mahasiswa semester 1, bukan maba lagi. Ya itu kan ada kok cuma sedikit, cuma 40, yang lain gimana ini? Sedangkan angkatan saya itu cuma 50 mas. Angkatan sama cuma 50, angkatan saya 60. Nah itu kan 10 ya bener. turunnya hampir sih 10 gitu. Bener. Tapi nggak apa-apa lah, kita terima saja. Yang penting yang namanya prodi ini tetap memiliki mahasiswa, itu sudah baik sekali. Ya karena dari beberapa prodi lain kan juga sama kan, ada yang kekurangan terkait mahasiswa dan sebagainya, kesulitan dan sebagainya. Sampai kemarin yang saya ikuti itu dinamikanya membuka beasiswa afirmasi kalau nggak salah itu dari beberapa prodi-prodi lain itu, sampai digencar-gencarkan. Ternyata dengan hasil-hasil yang telah diusahakan ya alhamdulillah lah, masih ada mahasiswanya, Masih ada hasil. kita juga harus mengusahakan seperti itu. Jangan sampai SPI kita akan surut tahun depan lagi. Kita harus memiliki sebuah paradigma yang jelas dari prodi sendiri, terus dari teman-teman HMPS juga memiliki arah yang jelas, tujuan yang jelas. Kita selalu mengembangkan, kita selalu berusaha dan bertanggung jawab penuh akan kehadiran mahasiswa yang akan datang ini. Kita harus memberikan daya tawar lebih dahulu. Siap. Mungkin daya tawarnya ini kan dari 2020 sampai sekarang itu mengalami kesulitan. Betul. Mungkin panjenengan mempunyai daya tawar yang bisa diajukan atau mungkin hadapan dengan hal ini, atau problematiknya bisa terjawab atas penurunan mahasiswa sekarang. Oke, mengenai penurunan itu kan kami kan belum tahu karena kami juga mungkin terkait mahasiswa ini menjadi tanggung jawab prodi juga kan. Oke. Bukan tanggung jawab kami hanya sebagai membantu, memfasilitasi, entah dari kita melakukan sebuah pemasaran seperti dalam media sosial, entah kita membantu dalam hal-hal lain, kita memberikan daya tawar dari kegiatan-kegiatan yang ada di mahasiswa. Terus terkait solusi terkait itu tadi, itu kami nggak bisa untuk memberikan bagaimana sih kita harus gini-gini, kita nggak bisa. Kita hanya bisa membantu memberikan rekomendasi solusi. Apa sih yang harus kita gunakan untuk meningkatkan daya tawar mahasiswa SPI ke depan, apa sih yang kurang, kita evaluasi lagi. Jadi nggak usah melihat jumlahnya mas ya, yang penting isi dari prodi tersebut seperti itu. Yang penting seperti itu. Saya rasa terkait sumber dayanya. Iya, sumber daya. Gimana kita memiliki daya saing dengan prodi-prodi yang lain. Oke, siap. Dari Ini lebih berkembang. contohnya mas, kalau yang di periode ini mungkin periode ini sampai Kalau dari periode kami mungkin kami masih tetap melaksanakan tradisi-tradisi yang terdahulu terkait seperti perdiskusian, dan mungkin ada program baru seperti nanti kami melakukan seperti beruntung situ seperti itu. Jadi yang diharapkan dari mahasiswa itu mereka tidak hanya terkumpul di kelas saja, mereka juga bisa mengenal terkait sejarah itu, tidak hanya belajar pada program-programnya. Seperti apa ya? Kalau untuk daya saing intelektual kan memang dari mahasiswa itu kan berbeda-beda.
saya rasa untuk yang perlu dibenahi sekarang itu terkait bagaimana pola pemikiran ataupun sumber daya mereka gitu. Dari mahasiswa sendiri dan dari prodi. Jadi dirombak lagi seperti itu biar lebih baik. Iya ya, ibaratnya ya mas ya, apa HMPS ini apa yang sudah dikasihkan di kelas bisa dijadikan apa ya, acuan untuk di lapangannya nanti. Nah, atau bisa didiskusikan di HMPS tersebut ya, itu untuk teman-teman yang apa ya bisa lebih merombak yang katanya sampean tadi, merombak sumber dayanya ya, Sumber daya seperti itu. Ya saya rasa juga jadi PR kita bersama antara HMPS dan juga Siap. prodi untuk bisa menyelaraskan bagaimana kita menawarkan daya saing agar kita juga bisa bersaing dengan prodi-prodi yang lain. Siap. Karena menurut sedikit pemahaman saya, mahasiswa itu pandangannya terhadap sejarah itu membosankan, hanya belajar masa lalu, ya, cuma itu. Jadi bagaimana kita mengemas dua poin itu ya. untuk yang pertama mungkin di media sosial, karena zaman sekarang sudah kemajuan teknologi juga pesat. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menyebarkan informasi melalui media sosial juga lumayan penting menurut saya. Oke. Itu sih menurut saya. Iya, iya, iya. Jadi bisa dikatakan ini hanya wadah yang HMPS ini adalah wadah dari prodi yang di situ bisa meningkatkan, setidaknya bisa meningkatkan pengetahuan, wawasan apa ya, wawasan sama sumber dayanya, sumber daya mahasiswa prodi tersebut. Untuk HMPS tersebut mungkin mas-mas lebih mengetahui ya akan dinamika yang dialami periode 2020 mungkin atau 2000 berapa dari awalnya sendiri, mungkin kalau mengetahui tahunnya saja atau katanya siapa ini 2000 ini. Mohon maaf ya, terkait pertanyaan itu mungkin kami tidak berhak untuk menjawab karena kami juga tidak tahu daripada adanya suatu kesalahpahaman nanti. Jadi lebih baik kita keep saja terkait pertanyaan tersebut. Kita secara aktual saja. Mungkin yang ditanyakan itu lebih ke kesulit apa ya, problematika di angkatan sekarang gitu ya Pak. Itu mungkin teman-teman bisa menjawab gitu. Oke, terkait itu. Problematika di sekarang, problematikanya apa ya per hari ini, mungkin yang dari silahkan Mas Indra tahu. Mas Indra Lawan. Problematikanya apa? Sedikit saja daripada nanti kebanyakan malah membuka aib. Enggak, problematikanya apa ya? Enggak aib maksudnya. Iya, saya paham. Ya. Iya, untuk problematika saya rasa di setiap program studi itu sama. Menurut saya yang pertama itu terkait bagaimana militansi dari apa namanya, bukan militansi, mohon maaf, loyalitas dari teman-teman pengurus, karena di semester 5 dan 3 ini banyak apa namanya ya, sedikit banyak pengurus yang lebih mengutamakan keuangan daripada berfokus di organisasi. Itu juga merupakan salah satu problematika di kepengurusan tahun ini. Jadi katakanlah kalau di periode ini yang menjadi problem mungkin per mahasiswa itu belum bisa loyalitas ke HMPS seperti itu. Betul. Dan mungkin bisa menyatakan apa sih solusinya untuk teman-teman yang tahun depan nantinya untuk berada di HMPS kedepannya nanti. Mas Sahrul mungkin bisa menjawab. Ya, mungkin sedikit rekomendasi saya untuk tahun depan
itu ya bagaimana kita menggait, kita mendekatkan kepada teman-teman, kita merasakan kesamaan yang sama, kita memiliki satu rasa, itu pasti adanya loyalitas. Tapi terkait loyalitas itu kan antara yang sudah kebangun sendiri karena dulunya juga ikut organisasi dan sebagainya, ada juga yang harus dibangun karena nggak semua kan juga ikut organisasi di luar dan sebagainya kan. Itu harus dibangun, harus kita tanamkan lah. Penanaman itulah yang kita bicarakan mulai sekarang. Jadi penanaman dari dalam perkuliahan, seumpama dengan kita sudah menunjukkan daya-daya saing kita, kita sama di kelas kita lebih aktif dan sebagainya, kritis dan sebagainya, itu merupakan daya saing, dan itu ada juga penanaman, oh itu loh HMPS, oh ini loh berguna ternyata. Itu yang harus kita berikan lah. Mungkin untuk tahun depan ini silahkan untuk mulai diket dari sekarang. Mulai dari kami juga kemarin kayak kegiatan history camp, kan ada kegiatan yang namanya ada materi yang namanya koordinasian atau HMPS-an. Nah, itu sebuah salah satu bentuk penanaman biar apa? Biar ketika mereka sudah memasuki semester 2 dan adanya open recruitment, mereka kan bisa masuk dalam kepengurusan HMPS. Oh, jadi kemarin itu memperkenalkan HMPS ya Mas? Ya, kita hanya memberikan prolog, oh iki loh HMPS gini, daya tawar yang diberikan begini. Kemarin itu adanya sampai tanya begini, Mas, kalau mel organisasi ini selain benefit relasi, terus mendapatkan ilmu, pengalaman dan sebagainya, itu apa? Itu langsung saya berikan ke jawaban, saya lemparkan, tidak saya jawab sendiri. Karena itu pasti sebuah pernyataan yang sangat basi sekali ketika kita hanya memberikan, wah kamu melok gini untuk relasi ini. Ya memang ada sisipan-sisipan lain, tapi di balik itu ada pengalaman yang lebih berharga lagi. Dan ada ilmu-ilmu soft skill yang kalian belum dapatkan. Pasti banyak sekali, banyak dari teman-teman media. Kemarin saya lemparkan ke salah satu teman-teman media kan. Saya tanyain, sudah bisa kamera dahulunya? Katanya belum. Ternyata ketika masuk HMPS sudah bisa. Ya mungkin sebuah daya tawar seperti itulah yang harus kita berikan kepada teman-teman. Jadi per hari ini untuk maba-maba kita memakai pendekatan emosional ya Mas ya. Ya harus digunakan dari emosional dari Katanya kemarin